Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Santi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Kamajaya dengan NIM belakang 012. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari esai akademik saya yang berjudul Pemerintahan Semu dan Lemahnya Demokrasi Desa. Studi kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Mampun Baru, Kabupaten Merangin, Jambi. Masuk ke latar belakang, yang utama yaitu ada program dana desa pada tahun 2015 merupakan langkah kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam rangka untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan desa. Namun, dalam satu dekade ini, banyak desa menghadapi penyalahgunaan dana karena lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan tidak berjalannya partisipasi warga menjadi persoalan klasik yang terus berulang. Seperti contoh kasus nyata yang saya angkat pada esai akademik saya, yaitu Desa Mampun Baru di Provinsi Jambi, yang dimana di kasus tersebut itu terjadinya BUMDes yang gagal, dana hilang, sehingga aset terbengkalai. Lalu dalam PowerPoint ini saya mempoint out 4 poin penting, yaitu permasalahan utamanya. Yang pertama ada penyalahgunaan dana desa, yang kedua ada kegagalan BUMDes, yang ketiga BPD itu pasif, dan yang keempat adalah pemerintahan hanya administratif atau pemerintahan semu. Dalam esai akademik saya menggunakan ada 4 teori. Yang pertama itu ada teori dari Hanif Nurkolis tahun 2016. Ini Hanif Nurkolis dalam teorinya pemerintahan semu, yaitu desa tampak berfungsi secara formal, tapi kehilangan substansi demokrasinya. Jadi desa itu hanya sebagai alat secara administratif, namun sejatinya itu dia hilang gitu. Jadi hanya mengutamakan ke atasannya, tapi tidak ke masyarakat desanya. Lalu untuk Sutoro Eko tahun 2014, dengan teorinya demokrasi desa sama dengan musyawarah, transparansi, akuntabilitas. Sama dengan teori dari Rozaki dan Yulianto pada tahun 2015, yang menyatakan musyawarah desa sama dengan jantung demokrasi lokal. Selanjutnya ada dari IRE Yogyakarta pada tahun 2017, demokrasi lemah karena kapasitas rendah, partisipasi minim, dan akuntabilitas yang lemah. Ciri pemerintahan semu di Desa Mampun Baru, yang pertama ada institusi ada tanpa fungsi nyata. Yang kedua, pengawasan lemah atau BPD tidak efektif. Yang ketiga, kepemimpinan secara tertutup. Keempat, partisipasi masyarakat rendah. Lalu untuk ciri-ciri lemahnya demokrasi desa, yang pertama yaitu musyawarah desa hanya formalitas. Yang kedua, lembaga pengawasan atau BPD itu pasif. Yang ketiga itu dominasi elit lokal. Dan yang keempat adalah kapasitas aparaturnya rendah. Nah, lalu selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan dari dua kejadian di atas. Yang pertama itu hilangnya kepercayaan atau legitimasi masyarakat. Yang kedua, penyalahgunaan dana tanpa kontrol. Yang ketiga, BUMDes gagal dan aset terbengkalai. Keempat, legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan itu menurun. Dan yang kelima itu pembangunan hanya di atas kertas atau pemerintahan yang semu. Selanjutnya ada hubungan antara dua masalah tadi. Yang pertama, pemerintahan semu, yaitu pemerintahan yang hanya formal dan secara administratif saja. Lalu selanjutnya ada lemahnya demokrasi, yang dimana warga tidak mempunyai ruang kontrol atau warga tidak diberikan akses partisipatif, sehingga dia tidak mempunyai hak untuk
mempunyai kontrol dalam pemerintahan desa tersebut. Hubungannya apa antara dua masalah tersebut, yaitu keduanya sama-sama menghasilkan pembangunan semu dan membuat pemerintahan desa itu kehilangan legitimasi. Selanjutnya ada rekomendasi solusi alternatif kebijakan. Yang pertama itu ada revitalisasi musyawarah desa. Yang kedua, peningkatan transparansi publik. Yang ketiga itu memperkuat BPD dan inspektorat. Yang keempat itu ada meningkatkan kapasitas dan etika aparatur. Bisa dilakukan dengan cara program pelatihan dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada tingkatkan partisipasi warga atau community watch. Yang keenam ada sanksi tegas dan publikasi audit. Serta yang terakhir itu bangun budaya demokrasi lokal. Jadi untuk kesimpulannya, membangun desa Mampun Baru memiliki struktur formal, tapi dengan demokrasi yang lemah. Dana desa gagal memberdayakan masyarakat. Yang ketiga, diperlukan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Yang terakhir adalah membangun desa bukan hanya membangun infrastruktur, tapi membangun kepercayaan dan partisipasi warganya. Sekian dari saya, terima kasih.